Kalau kita ngomongin sejarah pemikiran, ada beberapa orang yang karyanya tuh nggak cuma ngisi satu bab, tapi bisa dibilang menulis ulang keseluruhan cerita. Nah, hari ini kita bakal menyelami pemikiran salah satu raksasa intelektual dari dunia Islam yang warisannya itu terasa banget sampai ke ilmu pengetahuan modern. Pernah dengar nggak ada seorang filsuf yang saking hebatnya sampai dijuluki guru kedua? Posisi pertamanya siapa? Aristoteles. Jadi bayangin aja, kehebatannya itu dianggap cuma setingkat di bawah sang maestro filsafat Yunani itu. Ini bukan gelar main-main loh, tapi sebuah pengakuan atas perannya yang super penting. Penasaran siapa dia? Yap, dialah Abu Nasr al-Farabi. Beliau lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab, yang sekarang jadi bagian dari Kazakhstan. Al-Farabi ini hidup di puncak zaman keemasan Islam, sebuah era di mana ilmu pengetahuan dan filsafat lagi meledak-ledaknya, dan dia ada tepat di jantung semua kemajuan itu. Tapi gelar sekeren itu kan nggak datang dari langit ya. Untuk bisa benar-benar paham pemikiran revolusionernya, kita harus lihat dulu perjalanannya. Gimana sih ceritanya seorang anak dari Farab bisa jadi jembatan antar peradaban dunia? Perjalanan hidupnya itu kayak sebuah petualangan intelektual. Dari tempat kelahirannya di Farab, ia merantau ke Baghdad. Saat itu, Baghdad bukan sekedar kota besar, tapi pusatnya ide dari seluruh dunia. Nah, disinilah Al-Farabi bergulat habis-habisan dengan pemikiran filsuf-filsuf Yunani, mengasah logikanya, sebelum akhirnya melanjutkan karyanya di Aleppo dan Damaskus sampai akhir hayatnya. Dan disinilah letak kejeniusan seorang Al-Farabi. Dia melihat ada dua sumber kebenaran yang kelihatannya beda, akal dari filsafat Yunani dan wahyu dari tradisi Islam. Bukannya diadu, dia malah membangun jembatan yang kokoh di antara keduanya. Buat Al-Farabi, akal dan wahyu itu ibarat dua sayap dari seekor burung yang sama. Keduanya mutlak diperlukan untuk bisa terbang menuju kebenaran yang sejati. Nah, jembatan gagasan ini tergambar paling jelas di mahakarya metafisikanya. Oke, siap? Kita akan lihat gimana cara Al-Farabi memetakan struktur alam semesta dan asal-usulnya. Ini keren banget. Konsepnya itu dikenal sebagai emanasi, atau dalam bahasa Arabnya, al-faid. Coba lupakan sejenak ide penciptaan dari ketiadaan. Bayangin Tuhan itu seperti matahari yang cahayanya nggak akan pernah habis. Dan seluruh alam semesta, termasuk kita semua, adalah cahaya yang memancar darinya. Jadi, keberadaan kita ini adalah luapan dari kesempurnaan Tuhan. Prosesnya itu elegan dan rapi banget. Begini cara kerjanya. Pertama, Tuhan, sebagai penyebab awal, melalui pemikirannya sendiri, memancarkan akal pertama. Akal pertama ini, pas dia mikirin Tuhan, dia melahirkan akal kedua dan cetakan untuk langit paling luar. Proses ini terus berlanjut kayak air terjun kosmik turun lewat 10 tingkatan akal, sampai ke akal ke-10. Nah, akal ke-10 inilah, atau akal aktif, yang menyentuh dunia kita dan jiwa manusia. Benar-benar arsitektur alam semesta yang super logis. Ini dia gagasan kuncinya. Bagi Al-Farabi, cuma Tuhan yang statusnya wajib al-wujud. Artinya, eksistensi yang wajib ada. Keberadaannya itu sebuah keniscayaan, gak butuh apa-apa lagi. Sementara itu, segala sesuatu selainnya, dari galaksi terjauh sampai sehelai daun di depan rumah kita, itu statusnya eksistensi yang mungkin. Kita semua ini ada karena bergantung sepenuhnya pada sumber utama tadi. Tanpa sumber itu, ya kita nggak ada. Oke, dari obrolan soal alam semesta yang super megah tadi, Al-Farabi nggak berhenti di teori aja. Dia kemudian turun ke bumi dan bertanya, gimana caranya arsitektur kosmik yang harmonis ini bisa kita terapkan buat membangun masyarakat yang ideal di dunia? Jawabannya adalah Al-Madinah Al-Fadilah, atau yang bisa kita sebut kota utama. Coba deh bayangin sebuah masyarakat yang berfungsi sesempurna tubuh manusia yang sehat. Setiap orang itu kayak organ yang punya peran unik dan semuanya bekerja sama. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat mencapai tujuan tertinggi, kebahagiaan sejati, atau sa'adah. Terus, siapa dong otak atau jantung dari tubuh masyarakat ini? Jawabannya, sang pemimpin. Dan bagi Al-Farabi, pemimpin yang ideal itu sosok yang langka banget, yaitu seorang nabi filsuf. Dia punya kecerdasan logis seorang filsuf buat paham kebenaran universal, tapi di saat yang sama, dia juga punya kemampuan imajinatif seorang nabi buat menerima ilham dari akal aktif. Dialah sang penerjemah agung yang bisa mengubah kebenaran-kebenaran abstrak menjadi hukum dan aturan yang bisa dipahami dan dijalankan oleh semua orang. Nah, gagasan sekuat ini jelas nggak bakal hilang di telan zaman. Sekarang, mari kita coba lacak jejak warisan Al-Farabi dan lihat gimana pemikirannya ikut membentuk ilmu pengetahuan baik di dunia timur maupun di dunia barat.
Dampaknya itu luar biasa. Di dunia Islam, dia itu ibarat raksasa yang bahunya jadi pijakan buat para filsuf hebat setelahnya, kayak Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Karyanya soal logika bahkan jadi kurikulum wajib selama berabad-abad. Tapi jejaknya nggak berhenti di situ. Waktu karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin, gagasannya menyeberang ke Eropa, memicu diskusi-diskusi penting dan mencerahkan para pemikir Kristen seperti Thomas Aquinas. Al-Farabi benar-benar jadi jembatan peradaban. Dan warisannya ini nyambung banget sama ilmu pengetahuan modern. Usahanya buat menyelaraskan akal dan wahyu, itu bisa dibilang cikal bakal dialog abadi antara sains dan iman. Di zaman sekarang, di mana kita sering lihat keduanya kayak berkonflik, Al-Farabi justru menawarkan kerangka untuk menciptakan harmoni. Model kepemimpinan etis yang basisnya kebijaksanaan dan pengetahuan juga masih jadi idaman kita semua kan, di tengah dunia yang haus akan pemimpin sejaki. Dan ini membawa kita ke sebuah refleksi akhir. Di zaman kita sekarang yang penuh konflik, di mana logika sering banget dibenturkan dengan keyakinan, mungkinkah visi Al-Farabi dari 1000 tahun yang lalu tentang harmoni antara akal dan wahyu itu bukan cuma catatan sejarah, tapi bisa jadi kompas yang menuntun kita? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak banget kita renungkan bersama.